Chapter 1181. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum saat dia melihat ke atas kotak yang mendidih. Suasananya adalah sesuatu yang hanya ada selama pil gathering bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang paling baik kalian kembangkan. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Sosok-sosok bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang tersebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Tidak masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meski para kompetitor sudah menjalani 2 babak penyisihan, di mana hampir 90% sudah tersingkir, jumlah sisanya masih cukup besar. Lebih dari 1000 orang mengangkat kuali mereka bersama. Pemandangan ini akan menjadi spektakuler. Xiao Yan juga bercampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batunya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan banyak sosok bergegas ke atas panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperebutkan beberapa platform batu. Xiao Yan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat memurnikan pil obat. Hampir setiap titik di tengah sudah ditempati. Jika seseorang akhirnya diganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiao Yan mendarat tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan panggung batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu mengambang yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, Mu Gu tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiao Yan sadar bahwa orang tua ini pasti musuh yang sangat merepotkan. Old Mu Gu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini yang dapat melampaui. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api 3000 yang terbakar di hadapannya. Apalagi dia juga anggota Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara dari pil gathering pil tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik tersebut diangkat di masa depan. Karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk menjadi juara jika ada kesempatan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam alam pil, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Mu Gu tua. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meski begini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah mengerahkan semua usahanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan api 3000 pembakaran.
Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa memberinya tendangan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiaoyan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil pemurnian. Bang! Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel dengan jelas berdentang lama di atas arena kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Bang, bang, bang. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Dering suara metalik bergema terus-menerus di langit. Beberapa keributan rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat ke arah kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiaoyan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang telah dia siapkan bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa menyempurnakannya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiaoyan menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia telah menutup matanya dan memulihkan diri untuk sementara sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat dari darah segar. Sementara nyala api naik, samar-samar bisa terlihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini segera memfokuskan pikiran mereka untuk mengontrol wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget ke Cao Ying. Ini adalah api iblis darah. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiaoyan. Dia memalingkan matanya sebelum menghentikannya di api berwarna merah darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat keterkejutan melintas di matanya. Xiaoyan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut api iblis darah ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiaoyan. Namun, formasi api iblis darah ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya, dibutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api magical beast dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang mengambil bentuk ini akan menjadi api iblis darah. Tentu saja, nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia mungil di dalam nyala api. Dari penampakan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Cao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat.
Kemungkinan bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Xiaoyan jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan api iblis darah cukup besar. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekayaan besar, seseorang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas magical beast. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api iblis darah ini untuk Cao Ying. Xiaoyan mendesah pelan. Dengan api iblis darah ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap. Peluangnya untuk berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api iblis darah Cao Ying, mereka bisa menduduki peringkat teratas dari api binatang buas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mendesis. Mata Xiaoyan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang tidak biasa, yang dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat Old Mugu mengepalkan tinjunya. Api hati laut biru tua naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekitar tubuhnya. Bang! Beberapa ekspresi alkemis, yang paling dekat dengan Old Mugu, tiba-tiba berubah ketika api hati laut muncul karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang kuat pada saat ini. Setelah itu, suara ledakan muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari platform batu mereka. Api surgawi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin ketika orang-orang malang itu terlibat. Api hati laut menari di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api, dan menerima pemujaan dari banyak api. Ular api yang diubah api hati laut menjadi berlama-lama di sekitar Old Mugu. Sepertinya itu bertindak penuh kemenangan. Xiaoyan melirik dengan acuh tak acuh ke Old Mugu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan terangkat ke wajah Xiaoyan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di api hati laut dari jarak yang sangat jauh. Bang! Api hati laut, yang tertinggal di sekitar Old Mugu, segera menjadi lamban di tengah raungan Glazed Lotus Heart Flame. Nyala api segera menuju ke telapak tangan Old Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Chapter 1182. Keributan. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang. Keributan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata yang terkejut meluncur ke naga api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas, nyala hijau giok ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan lebih tinggi daripada api biru tua Mugu. Api hijau giok yang menderu dengan jelas menargetkan Old Mugu. Oleh karena itu, alkemis lainnya tidak terlalu merasa terganggu. Namun, mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi lebih ganas saat raungan terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiaoyan. Alis mereka bersatu beberapa saat kemudian saat mereka berbicara dengan agak tidak pasti, jika saya telah menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut peringkat 15.
Api surgawi hijau giok dari Xiaoyan seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari api hati laut, tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Memang ada sesuatu yang kurang tepat. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan cermat. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut, mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam yang tak berujung menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Item alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi dunia ini hanya terbatas pada apa yang diberi peringkat. Makanya, wanita cantik itu membuat dugaan ini. Saya tidak yakin. Namun, saya bisa mencium aroma api inti teratai hijau di dalam nyala api hijau giok, namun posisi api hati teratai hijau sedikit di belakang api hati laut. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan api hati laut takut itu? Penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pemikiran saat dia menjawab. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil gathering kali ini akan menjadi sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul, Suan Kongzi tersenyum tipis, tapi dia tidak terlalu banyak menyelidiki masalah ini. Wanita cantik dan penatua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Huff. Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiaoyan yang jauh dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiaoyan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiaoyan samar-samar tersenyum setelah mencukur semangat Mugu tua. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang yang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu bergegas turun dari langit. Akhirnya, ia memasuki kuali obat. Api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat sedingin es naik. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiaoyan menggosok udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap tergantung di sekitar panggung batunya. Sekilas, sepertinya ada ratusan tingkat komplikasi. Dalam penyempurnaan pil obat di tingkat pil sekering darah tumbuh tulang tidak terbayangkan. Jika seseorang yang kontrol spiritualnya gagal untuk memenuhi kriteria mencobanya, kemungkinan besar seseorang akan sakit kepala hanya dengan melihat banyak bahan obat. Hal yang membuat seseorang semakin sakit kepala adalah bahwa seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya. Xiaoyan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut mengambang di depannya. Bagian dalam kotak giok ini berisi 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius setelah mempersiapkan segalanya. Pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, sesuatu seperti penyempurnaan pil seringkali akan menyebabkan seseorang jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Metode penyempurnaan dari pil sekering darah tumbuh tulang diam-diam mengalir di sekitar pikiran Xiaoyan seperti air yang mengalir. Semua detail yang perlu dia perhatikan sedang diingat dengan kuat di hati Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Matanya yang menyipit sedikit terbuka dan ketegasan melintasinya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari bagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Setelah bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari Glazed Lotus Heart Flame.
Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiaoyan yang sangat kuat, beberapa bahan obat dimurnikan menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Mereka dibiarkan dengan lembut ditangguhkan di sudut kuali obat setelah pikiran melintas di benak Xiaoyan. Setelah menyempurnakan batch pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Namun, terlepas dari seberapa banyak dan berantakan bahan obat ini, mereka tidak dapat membuat Xiaoyan merasa panik. Selain itu, hal baik tentang maju ke alkemis tingkat 8 akhirnya mulai terlihat. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan nyala api akan segera berubah dengan pikirannya saat dia memperbaiki bahan obat. Setelah itu akan memurnikan bahan obat hingga kemurnian tertinggi. Hal yang menyebabkan Xiaoyan merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ramuan obat yang telah dimurnikannya tampaknya telah dicampur secara samar dengan jejak aura spiritual yang sangat samar. Meskipun aura spiritual semacam ini sangat redup, itu masih bisa secara diam-diam tetapi secara signifikan meningkatkan bubuk obat yang dimurnikan. Seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa. Xiaoyan tanpa sadar merasakan kegembiraan melintas di hatinya saat dia merasakan aura spiritual kecil. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur, tidak boleh diremehkan. Pil obat yang akhirnya dimurnikan dengan menggunakan bubuk obat ini pasti akan memiliki kualitas lebih dari tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pil obat serupa yang disempurnakan oleh alkemis tingkat 7. Xiaoyan dengan cepat memurnikan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiaoyan masih sangat serius saat memurnikan banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya beralih ke 3 kotak giok di depannya. Dia bisa menyia-nyiakan bahan obat lainnya sesuka hatinya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk berhati-hati ketika membicarakan ketiga bahan utama ini. Sebuah kotak giok terbang, menjauh dengan jentikan jari Xiaoyan, memperlihatkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya. Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiaoyan ragu sejenak saat dia melihat pohon anggur yang kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Api membakar dengan ganas di dalam kuali obat. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan dapat menemukan sedikit cahaya fluorescen yang dipancarkan dari pohon anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak membuat Xiaoyan terkejut. Selama dia bertahan selama kebuntuan ini, cepat atau lambat dia akan dapat memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiaoyan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Jika dia ingin memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan banyak. Tentu saja, semuanya memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Perbaikan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru setelah itu anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Tetesan cairan hijau giok telah menjadi sebagian terlihat di dalam celah-celah. Setelah permukaan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segala sesuatu menjadi jauh lebih santai. Anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiaoyan menghabiskan 1 jam lagi. Itu tetap tertahan dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang saat melakukannya. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini.
Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tersuspensi di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah kuburan Xiao Yan. Langkah awal merger ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiao Yan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok benda cair muncul di api hijau giok. Langkah perbaikan pertama telah berhasil. Bahkan Xiao Yan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke keadaan jiwa di alam pil. Di masa lalu, segala sesuatunya tidak akan semulus itu bahkan jika dia bisa berhasil. Xiao Yan beristirahat sebentar setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menempatkan semua perhatiannya pada perbaikan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu tergantung di langit. Semua pesaing di dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah muram saat mereka memperbaiki pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka sedang menunggu kedatangan hari terakhir. Pil Gathering akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara Pil Gathering juga akan muncul pada hari itu. Meskipun penantiannya membosankan, semuanya berharga untuk momen paling menyenangkan dalam hidup mereka. Chapter 1183. Pil Refinement adalah tugas yang sangat memakan waktu. Tidak jarang seseorang mengolah pil obat selama 10 hari hingga setengah bulan. Orang-orang yang duduk di sini jelas menyadari situasi seperti ini. Karenanya, mereka tak terlihat tidak sabar karena harus menunggu lama. Sebagian besar dari mereka yang bisa bergegas ke Holy Pill City untuk mengamati adalah mereka yang memiliki kekuatan. Mereka juga secara alami memiliki kesabaran yang diperlukan semacam ini. Waktu dengan tenang mengalir di tengah tatapan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya. 5 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Kehalusan di langit tampak cukup tenang selama 5 hari ini. Namun, terkadang akan ada suara rendah dan dalam yang keluar. Ini adalah suara ledakan kuali yang dikeluarkan saat masalah muncul selama penyempurnaan. Ada juga sebagian kecil alkemis yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka selama 5 hari ini. Namun, ketika pil obat mereka disempurnakan, mereka mengerti bahwa partisipasi mereka dalam kompetisi ini telah berakhir karena pil obat dari tingkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka yang menyukai mereka hanya bisa menjadi karakter yang mengisi posisi terbawah. Tatapan seluruh tempat tidak berlama-lama pada sejumlah kecil alkemis yang telah selesai menyempurnakan pil obat mereka. Sebagian besar tatapan berhenti pada Cao Ying, Song Qing, dan beberapa Grandmaster alkemis lainnya dengan reputasi besar. Mereka sadar bahwa persaingan antara orang-orang ini adalah bagian paling menarik dari Pil Gathering ini. Xiao Yan melakukan kesalahan sekali selama 5 hari ini. Kesalahan yang sangat ceroboh saat menggabungkan ginseng tulang salju membuatnya dengan tegas meninggalkan penyempurnaan dan memilih untuk menyempurnakan lagi. Untungnya, tidak ada kesalahan yang terjadi saat dia menggabungkan ginseng tulang salju untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya menyiapkan 2 set bahan obat. Jika dia gagal, dia harus mencari metode lain. Mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka saat matahari pada hari kelima telah terbit ke tengah langit. Ekspresinya serius saat dia melihat bagian dalam kuali obat. Ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga hal ini mungkin tampak tidak mencolok, tetapi mereka memancarkan kekuatan obat murni yang terkonsentrasi yang menyebabkan satu guncangan. Ketiga jenis hal ini adalah hasil dari kehalusan Xiao Yan selama 5 hari ini. Saat ini, penyempurnaannya telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, dia perlu menggabungkan ketiga benda ini dengan sempurna dan mengkalsinasi mereka sampai mereka mengambil bentuk embrio sebelum menjadi pil. Merger adalah langkah terpenting dalam perbaikan pil. Apalagi Xiao Yan saat ini tidak memiliki banyak bahan obat. Dia tidak bisa dengan mudah gagal selama merger ini. Jika tidak,
dia tidak hanya akan menghabiskan waktu, tetapi kelelahan kekuatan spiritual seseorang juga akan menakutkan. Memperbaiki pil obat dari tingkat ini adalah acara yang cukup melelahkan. Bagaimana bisa bertahan begitu lama? Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Matanya dengan cepat menatap Cao Ying di kejauhan. Old Mugu dan yang lainnya saat ini sedang mengendalikan kuali obat di dalam nyala api dengan ekspresi serius. Ada riak energi samar yang menyebar dari mereka. Kuali obat dari orang-orang ini bukanlah barang biasa. Mereka menyimpan lebih dari setengah riak di kuali obat. Jika tidak, saya akan bisa menebak dari tingkat apa pil obat yang sedang mereka olah. Xiao Yan sedikit menghela nafas di dalam hatinya saat melihat sikap fokus Cao Ying dan yang lainnya. Dia dengan cepat menarik perhatiannya dan menghirup udara panas dalam-dalam. Matanya yang serius beralih ke bagian dalam kuali obatnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame yang tersisa di dalam kuali obat dengan cepat menyapu, membungkus ketiga jenis cairan obat murni. Langkah penggabungan kekuatan obat, memberlakukan persyaratan keras pada kemampuan kontrol alkemis. Bahkan perubahan tak terduga sekecil apapun selama periode ini akan menyebabkan upaya seseorang sia-sia. Karenanya, langkah ini sangat penting. Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, dia memfokuskan semua perhatiannya. Kekuatan spiritual yang perkasa memenuhi setiap sudut kuali obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan langsung masuk ke pikirannya. Di bawah perawatan serius Xiao Yan, untungnya tidak banyak kesalahan selama merger. Meskipun proses penggabungan ini sangat lambat, siapa yang berani meningkatkan kecepatan seseorang saat ini? Stabilitas menjadi prioritas dalam segala hal. Waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan kekuatan obat adalah yang terlama di antara semua langkah pemurnian pil. Penggabungan Xiao Yan berlanjut selama hampir 10 hari sebelum akhirnya mendekati akhir. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak alkemis yang menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Karenanya, arena kompetisi dipenuhi dengan wewangian pil yang tidak akan tersebar. Setelah menghirup udara segar, rasa lelah akibat penantian panjang juga tiba-tiba menghilang. Meskipun semakin banyak pesaing yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka, tidak ada satupun dari pil obat itu yang berhasil mengaduk penampilan pil Lightning. Yang terbaik di antara mereka hanya mengaduk beberapa awan gelap di langit. Namun, bahkan kilatan petir tidak muncul di dalam awan apalagi pil Lightning yang benar turun darinya. Tidak banyak orang yang merasa kecewa dengan situasi ini karena mereka tahu pil gathering secara bertahap mendekati klimaksnya. Pil obat yang saat ini sedang disempurnakan sudah naik ke tingkat ke-6. Kemungkinan pil obat tingkat 7 yang benar akan berhasil disempurnakan segera. Xiao Yan mengabaikan perubahan di dunia luar. Matanya tidak berkedip karena tetap terkunci di bagian dalam kuali obat. Setelah 10 hari yang panjang dan lambat untuk menggabungkan kekuatan obat, ada benda berbentuk bola bundar seukuran kepalan tangan di dalam api di kuali obatnya. Bola kecil ini terbentuk dari lebih dari 100 kekuatan esensi bahan obat. Namun, pil obat itu masih dalam bentuk embrio. Meskipun tidak bisa disebut sebagai bentuk embrio, langkah penyempurnaan yang paling sulit setidaknya telah berakhir. Selanjutnya, selama kondisi Xiao Yan stabil, dia benar-benar akan dapat memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Namun, sebelum pil lengkap terbentuk, ia masih membutuhkan waktu pembuatan bir. Bang! Suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit di atas area yang agak panas. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya dialihkan. Mereka melihat bahwa awan gelap tanpa sadar muncul di langit. Namun, bagian dalam awan gelap ini memancarkan guntur bergemuruh, jelas merupakan tanda pembentukan pil Lightning. Pil Lightning, ada pil obat tingkat 7 yang akan segera lahir. Keributan menggema di atas stadion ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit.
Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di platform batu di bawah langit. Seorang pria parubaya sedang melihat awan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang menarik pil lightning. Munculnya pil lightning telah menarik perhatian Xiao Yan, yang telah memfokuskan pikirannya untuk menyeduh pil obat. Matanya yang menyipit sedikit melebar. Setelah melirik awan guntur di langit yang jauh, dia menganggukkan kepalanya sedikit. Berdasarkan pil lightning yang lemah ini, kemungkinan pil obat yang dilahirkan haruslah level 7 tingkat rendah. Mata Xiao Yan melirik sebelum ditarik. Tatapannya sekali lagi beralih ke Cao Ying, dan yang lainnya dan jantungnya tanpa sadar melompat. Kali ini, dia samar-samar bisa merasakan riak energi yang dipancarkan dari dalam kuali obat beberapa dari mereka. Dari tampang fluktuasi ini, sepertinya pil obat yang mereka saring bukanlah benda biasa. Ada tekanan yang sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya akan bisa menjadi juara dengan mengandalkan pil sekering darah tumbuh tulang ini. Jika ini tidak cukup, sepertinya saya hanya bisa. Mata Xiao Yan juga sedikit berkedip saat dia berpikir sampai saat ini. Dia tertawa getir sebelum menarik pikirannya. Siapa peduli? Saat ini, yang paling penting adalah duduk dan mengamati. Hal itu hanyalah taktik terakhirnya. Hanya dalam setengah hari setelah pil lightning pertama muncul, beberapa awan guntur mulai berkumpul di langit lagi. Selain itu, melihat kekuatan awan guntur ini, mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, harus ada pesaing yang telah memperbaiki pil obat dengan kualitas yang lebih baik. Periode waktu berikutnya ini menjadi hidup dengan 2 hingga 3 pil lightnings muncul setiap hari. Kepadatan pil lightnings ini tidak seragam. Namun, berdasarkan tebakan Xiao Yan, pil obat kelas tertinggi seharusnya hanya dari kelas menengah 7. Alun-alun itu juga menjadi sangat hidup karena sesekali pil lightning yang muncul. Keputusasaan beberapa hari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Setiap kali pil obat tingkat 7 lahir, itu akan menarik cukup banyak mata yang mengidamkan. Pil obat kelas ini memiliki daya pikat yang sangat besar bagi kebanyakan ahli. Kecuali mereka yang sudah maju ke kelas Douzun. Bang bang bang. Pil lightning, yang biasanya jarang terlihat, telah menjadi hal biasa di langit. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang merasa bahwa ini adalah pengalaman yang membuka mata. Mengikuti aliran waktu, semakin sedikit platform batu dengan api yang masih membumbung. Pada akhirnya, jumlahnya kurang dari 50. Namun, semua orang tahu bahwa mereka yang tersisa pasti eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Doki. Jika hal-hal tidak menyimpang dari harapan, juara dari pil gathering ini akan lahir di antara orang-orang yang tersisa ini. Suasana tanpa sadar menjadi serius dan lebih tegang saat kerumunan menyaksikan api pil yang naik di atas lusinan platform batu. Mereka yang hadir mengerti bahwa persaingan paling ketat akan segera dimulai. Chapter 1184. Guntur bergemuruh terus bergema di atas langit biru yang luas ini. Awan tebal memberi seseorang perasaan yang sangat tertekan. Bang! Kilatan petir seperti ular piton raksasa berwarna perak tiba-tiba merobek langit dari awan yang tebal dan gelap. Itu secara eksplosif bergegas turun sebelum diterima dengan paksa oleh sosok manusia di atas platform batu. Segera, aroma pil seperti zat menyebar. Haha, saya telah berhasil. Pria itu, yang rambutnya sedikit putih, tertawa liar ke langit di depan mata semua orang. Tangannya memegang pil obat seukuran mata naga yang memancarkan kilau yang memikat. Tak satu pun dari mereka yang hadir menegur pria ini, yang telah kehilangan dirinya dan tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, ada panas tambahan di mata mereka saat mereka memandangnya. Seorang Grandmaster Alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat kelas menengah tingkat 7 pasti akan menerima perawatan VIP kemanapun dia pergi. Saat ini, pil gathering telah memasuki tahap terakhirnya. Saat ini, hanya ada 2 jenis orang yang masih terus mengolah pil obat.
Tipe pertama adalah mereka yang benar-benar memiliki bakat hebat, sedangkan tipe lainnya adalah mereka yang hanya membuat angka. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, kelompok pertama memegang mayoritas. Lagi pula, hanya ada sedikit orang dengan wajah yang cukup tebal untuk mempermalukan diri mereka sendiri dalam acara semacam ini. Jika seseorang dengan hati-hati menghitung jumlah api pil yang masih naik di platform batu, orang akan menemukan bahwa masih ada 36 yang tersisa. Dengan kata lain, masih ada 36 pesaing yang fokus pada persiapan pil obat yang mereka kuasai dengan sangat hati-hati. 36 orang ini secara alami termasuk Xiao Yan, Cao Ying, Old Mugu, dan Chen, dan pesaing lainnya yang dipandang sebagai orang yang paling berpotensi untuk menjadi juara pil gathering ini. Xiao Yan duduk di platform batunya. Guntur bergemuruh yang bergema di udara telah disaring olehnya. Semua fokusnya telah dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali obat. Suhu panas menyebabkan kuali pil tampak sedikit merah. Namun, semua ini bukanlah target fokus Xiao Yan. Matanya telah menatap objek bola yang berputar perlahan di dalam nyala api. Benda yang disebut benda bulat ini secara alami merupakan penggabungan lebih dari 100 jenis sari obat. Namun, benda ini menyusut dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur merpati. Apalagi, bentuknya menjadi lebih bulat di dalam nyala api yang menyala. Riak energi yang menyebabkan Xiao Yan merasa kaget samar-samar terbentuk setelah menyusutnya benda bulat ini secara bertahap. Jenis riak ini sudah melebihi pil obat tingkat 7 tingkat puncak biasa. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan atas perubahan semacam ini. Saat ini dia yakin bahwa dia bisa menaikkan pil sekering darah tumbuh tulang ke tingkat ke-8. Xiao Yan menekan sedikit kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru menstabilkan pikirannya. Saat ini, dia berada di momen paling krusial. Dia tidak bisa kehilangan fokus sekecil apapun. Wajah semua orang di platform batu lainnya juga dipenuhi dengan ekspresi muram sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan pil obatnya dengan semua usahanya. Wajah beberapa dari mereka bahkan menunjukkan pucat. Jelas, kelelahan semacam ini benar-benar sesuatu yang sulit mereka tanggung. Bang! Bagian tertentu dari langit tiba-tiba mengeluarkan ledakan rendah dan dalam di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Hati semua orang segera tenggelam. Tatapan mereka dengan cepat terbang, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya menatap kuali obat di depannya dengan ekspresi tertegun. Ada riak energi kacau yang dipancarkan dari dalam. Jelas, situasi tak terduga telah terjadi selama penyempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Pria paruh-baya itu membosankan saat dia melihat kuali obat. Matanya langsung memerah darah. Dia telah bekerja keras selama 20 hari lebih hanya untuk semua usahanya sia-sia. Pukulan semacam ini benar-benar agak terlalu sulit baginya untuk ditahan. Semua orang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka saat mereka menyaksikan ekspresi membosankan dari pria paruh baya itu. Mereka merasa sedikit menyesal untuk orang ini. Kegagalan tidak jarang terjadi dalam hal penyempurnaan pil. Namun, sedikit kegagalan pada saat ini akan memutuskan apakah seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan para ahli lainnya. Ada yang bahagia dan ada yang cemas. Jika ada yang berhasil, tentu ada yang gagal. The Pil Gathering tidak pernah menjadi panggung untuk pertunjukan komedi. Selama waktu yang tersisa, ada orang yang terus-menerus berhasil menyempurnakan pil obat di antara 30 lebih orang yang tersisa. Tentu, ada juga yang gagal. Semua orang yang gagal ini menjadi jauh lebih putus asa tanpa kecuali. Meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh posisi 10 besar bahkan jika mereka berhasil memperbaiki pil mereka, setidaknya akan ada peluang. Namun, jika mereka gagal dalam penyempurnaan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Pesaing yang masih bisa bertahan saat ini adalah orang-orang yang pasti bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh menara pil.
Beberapa ahli top bahkan pada tingkat yang sesepuh menara pil masih jauh dari bisa menandingi. Suasana hati dari banyak orang di stadion tumbuh lebih baik selama periode waktu ini. Dalam sekejap mata, seorang pesaing, yang mereka anggap sebagai kuda hitam dari pil gathering ini, mungkin akan gagal dalam penyempurnaannya karena beberapa kesalahan kecil, kehilangan kualifikasinya untuk terus bersaing dalam sekejap mata. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pil penyulingan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang biasa. 5 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah antisipasi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 9 orang telah berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Pil obat kelas tertinggi adalah pil obat tingkat tinggi 7. Pil obat ini segera menarik pil lightning saat muncul. Suara gemuruh guntur yang terus-menerus menyebabkan cukup banyak orang merasa takut. Orang yang berhasil memurnikan pil obat ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah tua. Orang ini sepertinya memiliki reputasi di benua itu. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan bahwa dia bisa menjadi orang pertama yang memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Tentu saja, dengan beberapa orang yang berhasil, wajar jika beberapa orang gagal. 9 orang berhasil selama 5 hari ini sementara 7 lainnya gagal. Mereka memilih untuk mundur dengan keengganan yang besar di depan banyak mata yang menyedihkan. Menyusul penarikan 16 orang ini, dan para pesaing yang mundur lebih awal karena beberapa alasan, hanya ada 17 orang yang tetap berada di platform batu yang memurnikan pil. Filter waktu sangat akurat. Saat ini, 17 orang yang tersisa, dilihat dari aura mereka, jelas bukan individu biasa. Lencana tingkat terendah di dada mereka adalah milik alkemis kelas menengah tingkat 7. Tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah guru alkemis tingkat 8 asli. Alkemis tingkat 8 ini adalah seseorang yang sangat tidak dikenal Xiao Yan. Apalagi, dia tidak pernah memperhatikan orang ini di masa lalu. Jelas, orang ini sengaja menyembunyikan auranya. Alkemis tingkat 8 yang tidak dikenal ini adalah pria tua berambut abu-abu. Wajahnya yang tua seperti kulit jeruk. Jelas, dia juga harus ahli dari generasi yang lebih tua. Meskipun penampilan luarnya kurang, wajahnya selalu ditutupi dengan senyuman hangat, memberinya penampilan yang lebih menyenangkan daripada Old Mugu. Waktu adalah filter terbaik. Itu mampu menghilangkan mereka yang kurang dari ribuan pesaing dan memungkinkan para ahli sejati untuk tetap tinggal. Tidak disangka bahwa Old King Hua telah selamat. Kelompok Xuan Kongzi di panggung tinggi memandangi lelaki tua berambut abu-abu yang akhirnya terungkap dari lautan manusia. Mereka sedikit kaget dan langsung saling memandang. Semuanya merasa sedikit tidak berdaya. Orang tua ini benar-benar bisa mempermalukan dirinya sendiri, melihat fluktuasi di dalam kuali obatnya, itu mungkin pil obat tingkat 8. Wanita cantik itu dengan lembut mengangguk saat dia berbicara. Keinginan yang paling dihargai dari orang tua ini adalah untuk mendapatkan jenis api surgawi. Saat itu, dia dan Yao Chen tinggal di tempat yang mengerikan itu selama beberapa tahun. Namun, Yao Chen tetaplah orang yang menemukan api tulang dingin. Dia secara alami akan datang dan mencobanya sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 api terbakar. Penatua berkulit gelap itu mengenang. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke platform batu tertentu. Old Mugu berpakaian hitam sedang memfokuskan perhatiannya dan memperbaiki pil obatnya di tempat itu. Aura orang ini tetap tersembunyi sampai sekarang. Apalagi wajahnya, sepertinya telah diubah. Saya bertanya-tanya siapa ahli itu. Mungkinkah penyamaran dari orang tua yang tidak mau mempermalukan dirinya sendiri? Wanita cantik itu mengerutkan alisnya dan bertanya-tanya dengan keras. Tidak ada ide. Namun, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan auranya begitu bentuk embrio pil obat dibuat. Pada saat itu, seseorang akan tahu dengan sekilas tidak apa-apa selama dia bukan anggota dari Hall of Souls. Wanita cantik dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini.
Angin kencang bertiup di atas langit biru. Awan gelap telah tersebar. Namun, petir yang menggelinding terus muncul dalam waktu yang tidak diketahui. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang diam-diam merasa tertegun. Namun, setiap orang yang berpengalaman menyadari bahwa suara gemuruh ini tidak jatuh dari langit. Sebaliknya, mereka dipancarkan dari kuali medis di platform batu. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Sebelum semua orang dapat dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangan mereka merasakan riak energi yang megah tiba-tiba melonjak dari platform batu dengan cara seperti kilat. Mengikuti gelombang energi ini, awan gelap di langit langsung berkumpul saat ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang ke segala arah. Ini Song King. Beberapa orang yang bermata tajam akhirnya melihat Song King, yang tadinya duduk bersila, tiba-tiba berdiri. Dia melihat awan gelap tebal di langit dengan semangat tinggi. Ini jelas perbuatannya. Pil lightning yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan pil lightning sebelumnya. Ini cukup membuatnya merasa bangga. Ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pil obat tingkat 7 tingkat puncak yang muncul sebelumnya. Song King mengangkat tangannya perlahan di tengah latar belakang petir di seluruh langit. Pil obat bulat yang tidak biasa, seperti mutiara malam yang cerah, diangkat tinggi-tinggi. Pil lightning di langit muncul saat ini. Setelah mendengar seruan banyak orang bercampur dengan guntur yang keras, senyum liar perlahan terangkat di wajahnya. Segera, tatapannya, yang mengandung sedikit provokasi, mengarah ke platform batu yang jauh. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Chapter 1185. Xiao Yan secara acak melirik tatapan memprovokasi yang telah ditembakkan dari kejauhan. Setelah itu, dia menarik matanya. Orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Namun, dia benar-benar terlalu bersemangat hari ini. Pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan senyuman dingin saat memikirkan ini. Dengan hasil ini, mungkin tak sulit baginya untuk masuk 10 besar. Namun, begitulah. Song King ini masih belum memiliki kualifikasi untuk benar-benar merebut tempat juara. Mata Xiao Yan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obatnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Pil obat bundar perlahan berputar di dalam api hijau giok yang naik. Pil obat berwarna merah tua, tampak seperti telah diaglomerasi dari esensi darah segar. Selain itu, ada beberapa cahaya samar yang berkedip di atasnya, menyebabkannya tampak seperti mata dan memberikan perasaan yang sangat tidak biasa. Segera, panas yang membara diam-diam muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia melihat pil obat yang perlahan berputar di dalam nyala api. Banyak awan gelap hadir di langit. Kadang-kadang, seekor ular perak besar merobek langit dengan suara tabrakan saat ia berlari ke platform batu tempat Song King berada. Segera, mereka semua diterima oleh Song King. Wajah Song King tanpa sadar berkedut setelah melihat tatapan provokatifnya diabaikan oleh Xiao Yan. Matanya menyapu ke sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Cao Ying, dan Chen, dan yang lainnya tidak memberikan tatapan terkejut ke arahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pil obat kelas 7 tingkat puncak. Bahkan di antara beberapa sesepuh menara pil yang berpengalaman, peluang mereka untuk menyempurnakannya cukup rendah. Saat ini, dia telah memperbaikinya, tetapi itu tidak menimbulkan keributan yang dia harapkan. Hal ini menyebabkan kesombongannya dalam ingin menikmati menjadi fokus perhatian semua orang gagal mendapatkan keinginannya. Song King menahan depresi di dalam hatinya dan memfokuskan pikirannya. Pil lightning yang dibentuk dari pil obat kelas 7 tingkat puncak cukup kuat. Jika dia tidak menanganinya dengan serius, kemungkinan bahkan pil obat akan disambarnya sampai tidak ada yang tersisa. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar gilirannya untuk menangis. Sementara Song King berusaha sekuat tenaga untuk menangani pil lightning di langit, energi di dalamnya juga menjadi jauh lebih kejam.
Jelas, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh pil lightning. Mungkin itu karena daya tarik pil lightning kali ini, tetapi beberapa pesaing juga mulai memancarkan riak energi yang mengejutkan dari pil obat mereka. Jelas, pil obat yang mereka suling akan segera terbentuk. Ekspresi para pesaing ini menjadi jauh lebih serius saat mereka merasakan perubahan. Jika ada kesalahan yang terjadi pada saat ini, mereka benar-benar tidak akan menghasilkan apa-apa meskipun telah berusaha keras. Bang! Awan gelap menutupi langit. Gemuruh menggelegar rendah terus bergema di atas alun-alun. Tiba-tiba riak energi yang agung menyapu. Segera, semua orang melihat banyak awan gelap terbentuk di langit di atas platform tertentu. Pil obat tingkat 7 tingkat puncak lainnya telah lahir. Adegan ini segera menyebabkan keributan yang heboh muncul di stadion. Bang! 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 Petik 2. Sebelum keributan mereka terdengar, beberapa riak energi tiba-tiba meletus satu demi satu. Awan gelap melonjak dari segala arah saat ular perak tebal menutupi seluruh langit. Tadinya matahari cerah, tapi sekarang gelap seperti malam. Kadang-kadang, petir perak akan berkedip di langit, dan cahaya yang menyilaukan akan menembus. Ada 9 pil obat tingkat tinggi yang lahir pada waktu yang sama dalam waktu 10 menit. Dengan kata lain, 9 kilat pil telah muncul di langit saat ini. Adegan ini benar-benar salah satu yang jarang ditemukan. Oleh karena itu, lautan hitam orang-orang di sekitarnya merasakan jantung mereka mendidih karena atmosfer ledakan seperti petir ini. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di atas arena kompetisi. Akhirnya, sorakan gemuruh ini berkumpul di langit, berubah menjadi gelombang mengerikan yang menyebar. Seluruh wilayah pil secara samar-samar dapat mendengar gelombang suara yang menakutkan itu. 8 pil lightnings yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Song King terkejut. Senyum dingin melintas di matanya setelah dia melirik pil lightnings di sekitarnya. Untungnya, pil lightnings dari orang-orang ini lebih rendah darinya. Dengan kata lain, nilai pil obat mereka harus lebih rendah darinya. Swosh swosh swosh. Petir perak ini menyerbu langit dari segala arah. Akhirnya, secara eksplosif menghantam platform batu tersebut. Dalam sekejap, seluruh langit bergema dengan suara gemuruh yang dalam. Xiao Yan, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka belum mendengar apapun di hadapan pemandangan spektakuler dari banyak petir yang mengalir deras dari langit. Mata mereka terpaku pada bagian dalam kuali obat mereka sendiri. Dan Chen duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Pada saat ini, wajahnya sudah menjadi sangat pucat. Tubuhnya awalnya lemah. Jika bukan karena dukungan kekuatan spiritualnya, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Untungnya, dia berhasil bertahan. Saya akan berhasil. Mata dan Chen sepertinya terfokus pada kuali obatnya. Segel tangannya terus berubah. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat terus melonjak ke dalam kuali obat. Ada aura spiritual samar yang secara samar-samar tersebar di kekuatan spiritual. Grup, wajah dan Chen tiba-tiba memerah sementara segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan sebelum ditembakkan ke dalam kuali obat. Akhirnya, itu bergabung dengan pil obat yang berguling di dalam nyala api. Ledakan, cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul di dalam kuali obat seperti matahari setelah darah segar menyentuh pil obat. Riak energi yang menakutkan, yang menyebabkan orang-orang terkejut, secara eksplosif melonjak keluar dari kuali obat dengan ledakan. Kuali obat yang bisa menahan pembakaran api surgawi apapun telah diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di bawah riak menakutkan semacam ini. Mendesis. Pilar lampu hijau, berukuran 100 kaki, terlontar keluar dari kuali obat saat meledak. Itu melesat ke langit dalam prosesnya. Petir perak yang menutupi langit dengan rapat tampaknya menemui sesuatu yang menakutkan di bawah pilar cahaya berwarna hijau ini. Ini buru-buru menarik diri. Awan petir yang bertindak dengan penuh kemenangan sebelumnya dengan cepat menyusut kembali.
Mereka bahkan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan pilar cahaya. Pilar cahaya memasuki langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, awan tiba-tiba muncul di manapun pilar cahaya itu lewat. Dalam sekejap mata, itu telah diaglomerasi menjadi badai petir berukuran 100 meter. Selain itu, hal yang membuat orang lain terkejut adalah bahwa petir yang terbentuk kali ini memiliki warna hijau dan perak. Petir dua warna. Seluruh stadion membuat keributan besar ketika mereka melihat badai petir dua warna yang muncul di langit. Banyak orang yang hadir melihat pil lightning dengan dua warna untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga melihat kedua warna petir dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian, mereka saling memandang dan mengangguk. Gadis dari klan dan ini memang luar biasa. Dia telah menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik petir dua warna. Pil obat tingkat 8 sudah bisa dianggap sebagai tingkat puncak pagoda emas di dunia alkemis. Tingkat 8 dan tingkat 7 mungkin hanya berbeda di satu tingkat, tetapi perbedaan itu seperti langit dan bumi. Pil obat tingkat 8 memiliki beberapa spiritualitas. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa ia memiliki kecerdasan dasar. Dengan kata lain, pil obat tingkat 8 sudah memiliki kekuatan hidup yang menjadi miliknya. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai makhluk. Selain itu, divisi dalam pil obat tingkat 8 sangat keras. Kualitasnya tidak bisa lagi dibedakan dengan mata telanjang. Sebaliknya, itu dibedakan melalui warna pil lightning. Semakin tinggi tingkat pil obat, pil kilat yang akan menariknya saat terbentuk akan memiliki lebih banyak warna. Ada desas-desus bahwa jika seseorang dapat menarik pil lightning 9 warna, itu berarti pil obat sudah maju ke tingkat ke-9, yang memiliki kekuatan ciptaan. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan pil obat tingkat ini sebagai pil ilahi. Dengan mampu menarik petir dua warna, itu berarti dia telah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 8. Selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang memiliki pil lightning dua warna. Petir dua warna bertahan di atas langit yang luas. Guntur dahsyat menyebar darinya. Pil lightnings yang ditarik oleh Song King dan yang lainnya di sekitarnya tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan petir dua warna ini. Song King dan yang lainnya melebarkan mulut mereka saat mereka melihat badai petir dua warna. Mulut mereka segera dipenuhi dengan kepahitan. Munculnya pil lightning dua warna ini benar-benar telah menekan semuanya. Dan Chen menghapus bekas darah di sudut mulutnya saat dia berdiri di atas platform batu. Wajah putih pucatnya memandangi pil lightning dua warna di langit. Senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang halus dan kecil menyebabkan bahkan ahli kelas Douzun takut meremehkannya. Terlepas dari hasil hari ini, nama klan dan akan benar-benar bergema di Central Plains karena gadis ini. Haha, saudari dan Chen, kamu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun, tidak mudah membuatku mengaku kalah. Tawa indah tiba-tiba terpancar dari kejauhan tepat ketika senyum muncul di wajah Dan Chen. Dan Chen menoleh, hanya untuk melihat Cao Ying perlahan berdiri. Wajahnya yang mempesona juga dipenuhi dengan pucat. Meski begitu, senyuman di wajah cantiknya masih mempesona. Pil refinement adalah sumber kebanggaan di hati Cao Ying. Reputasi penyihir bukanlah yang kosong. Latihan kerasnya selama bertahun-tahun di Menara Pil akan benar-benar menampakkan diri di depan banyak mata yang saat ini hadir. Keangkuhan seperti burung phoenix muncul di wajah Cao Ying. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan saat dia dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Bang! Teriakannya baru saja terdengar ketika pilar cahaya besar juga meletus dari kuali obat di depan Cao Ying, melesat ke langit. Awan di langit dengan cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus. Setelah itu, dua warna muncul di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Namun, orang bermata tajam dapat mengetahui bahwa sepertinya ada jejak warna merah yang sangat samar bercampur dalam warna hijau dan perak. Ini adalah pil obat tingkat 8 lainnya.
Seluruh stadion sedang mendidih saat ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah saat mereka melihat ke arah awan petir yang cerah di langit. Kegembiraan melonjak di dalam hati mereka saat darah di tubuh mereka mulai mendidih. Ini adalah pil gathering yang sebenarnya. Song King tercengang saat dia melihat awan petir di langit. Perasaan kekalahan muncul di dalam hatinya. Ia memang sangat kurang jika dibandingkan dengan monster-monster seperti Cao Ying dan Dan Chen. Untungnya, Xiao Yan itu harus. Mata Song King tiba-tiba berhenti ketika pikiran ini melintas di hatinya karena dia menemukan bahwa Xiao Yan, yang telah duduk seperti patung di platform batu yang jauh, akhirnya berdiri. Swosh swosh swosh. Tak terhitung banyaknya tatapan panas yang berapi-api tampaknya telah berteleportasi saat mereka tiba-tiba berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia berdiri. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga dengan lembut mengepalkan tangan mereka tanpa bisa mengendalikan diri. Tatapan mereka tertuju pada sosok kurus di bawah awan gelap yang merembes ke langit. Saat itu, pria bernama Yao Chen itu telah memperoleh kemuliaan terbesar dengan cara yang sangat mengejutkan. Hari ini, akankah murid pria itu, yang dianggap sebagai jenius paling mempesona di dunia alkemis, dapat mengikutinya untuk mendapatkan kemuliaan?